Ya Allah, lindungilah rakyat Palestina. Dari segala bahaya dan penindasan. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan ketabahan bagi rakyat Palestina dalam menghadapi kesulitan. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada rakyat Palestina dan hancurkanlah orang yang menganiaya, terutama para Zionis. Uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan, khususnya nikmat iman dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Pada hari yang mulia ini seluruh umat Islam di seantero dunia memperingati hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Pada hari ini juga kita kembali diingatkan pada kisah seorang Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok Rasul yang mendapatkan begitu banyak ujian. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yujibtala Ibrahim rabbahu bikalimati fatamahunna qala inni ja'aluka linnasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Ya Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Imam Baidawi dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dengan ujian beberapa kalimat dalam ayat ini adalah perintah dan larangannya. Di
Di antara ujian yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, diperintahkan hitam saat usia lanjut, diperintahkan menyembelih putranya Ismail, dan lain sebagainya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mampu melewati semua ujian ini dengan sempurna. Karena itulah Allah Ta'ala menegaskan bahwa pada diri kekasihnya yang mulia ini terdapat keteladanan layak untuk kita ikuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh benar-benar pada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setidaknya kita jumpai ada 4 nilai pendidikan yang dapat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu rasul yang mendapat predikat ulul azmi, atau rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Berbagai macam ujian beliau terima dari Allah. Salah satunya adalah belum dikaruniai anak sampai lanjut usia. Dalam kondisi seperti itu, tidak henti-hentinya melantunkan doa kepada Allah Ta'ala. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Dari doa yang syarat makna ini ada 3 hikmah yang bisa diambil. Kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, mengatur dan merawat alam semesta ini. Hanya Allah lah yang menurunkan rezeki, memberikan anak keturunan dan menurunkan hujan. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, memberi kita sakit dan yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini hal itu semua. Oleh karenanya beliau memanggil Allah dengan kata Rabb, artinya yang maha menjaga dan memelihara. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita ada berdoa. Di antaranya adalah kita tidak meminta sesuatu kepada Allah di dalam kehidupan ini kecuali jika mempunyai maslahat atau kebaikan dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kita lihat umpamanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak meminta keturunan kecuali yang soleh, yaitu yang akan meneruskan perjuangan dalam menyebarkan dan menegakkan ajaran Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian yang kedua, berbaik sangka atau husnudzon kepada Allah Ta'ala. Di dalam kitab Anbiya'ullah atau Nabi-Nabi Allah yang ditulis oleh Ahmad Bahja dikisahkan, pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba ia memerintahkannya kepada istrinya Siti Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Siti Hajar segera berkemas untuk melakukan perjalanan panjang. Saat itu Ismail masih bayi dan belum disapih. Nabi Ibrahim alaihissalam melangkahkan kaki menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan, rerumputan dan bunga, sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan sehingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Ibrahim alaihissalam menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tempat itu menunjukkan tidak ada kehidupan di dalamnya, sepi, senyap, gersang, tandus, tiada siapapun. Di tempat itu Nabi Ibrahim alaihissalam turun dari punggung hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Tanpa berkata-kata, beliau meninggalkannya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kanan dan kiri, beliau melangkah meninggalkan tempat itu. Kemudian Hajar bertanya,
apakah Allah yang memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan kami? Ibrahim alaihissalam menjawab, benar. Istri yang solehah dan beriman itu berkata, kalau begitu kami tidak akan tersia-siakan selagi Allah bersama kami. Dialah yang telah memerintahkan engkau pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimahumullah. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar dalam kondisi seperti itu, mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini bahwa selagi bersama Allah, maka tidak akan ada yang mengsarakannya, tidak akan ada yang dapat mencelakainya, tidak akan ada yang dapat melukainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah mendapat ujian berat pada saat rasa kebahagiaannya meluap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Melalui perintah menyembelih Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Betapapun mahalnya kita menilai, tidak boleh melalaikan dan mengelakkan bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lulus dari ujian ini yang membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah sebagaimana makna kurban, yakni mendekatkan diri atau taqarrub. Sementara Nabi Ismail meski usianya masih belia, mampu membuktikan dirinya sebagai anak berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya yang menarik ayahnya. Ibrahim alaihissalam menyampaikan perintah tersebut dengan meminta pendapatnya terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan atas dasar kesolihan dan kesabaran yang ia miliki. Ia pun memenuhi panggilan Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Kemudian yang keempat, yakni bahwa kepatuhan akan membuahkan balasan yang agung. Seorang hamba yang sabar ketika diuji oleh Allah dan taat terhadap segala perintahnya serta pasrah pada hukum-hukumnya, niscaya akan mendapatkan balasan yang setimpal baik di dunia maupun di akhirat. Inilah yang diyakini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi ujian yang bertubi-tubi dari Allah Ta'ala. Di antara balasan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang pertama, mendapatkan pujian dan predikat dari Allah sebagai orang yang berbuat baik. Kemudian yang kedua, mendapatkan rezeki yang melimpah sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa fadainahu bi dzibhin azim. Kami menebusnya dengan seekor hewan penyembelihan yang besar. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah pasrah penuh dengan perintah Allah, maka diberi rezeki berupa kambing. Umat Islam yang mengikuti langkah Nabi Ibrahim alaihissalam semoga juga akan mendapatkan rezeki yang berlimpah, kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam semua urusan, anak yang soleh, kemudahan dalam bekerja dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, nama dan perjuangannya dikenang oleh generasi selanjutnya sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami mengabadikannya untuknya ujian pada orang-orang yang datang kemudian. Perjuangan dan ketabahan Nabi Ibrahim telah diabadikan dalam Al-Quran, akan dibaca kaum muslimin hingga hari kiamat dan ditulis dengan tinta emas di dalam buku-buku sejarah. Dengan sikap pasrah terhadap perintah Allah, akhirnya Nabi Ibrahim menjadi panutan sepanjang zaman. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Allah melimpahkan rahmat, keberkahan dan keselamatan kepadanya sebagaimana firman Allah, Salamun ala Ibrahim, salam
sejahtera atas Ibrahim. Generasi selanjutnya akan selalu mendoakan 5 kali dalam sehari kaum muslimin di seluruh dunia mendoakan keselamatan dan keberkahan atas Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Tepatnya di akhir sholat saat kita diperintahkan membaca sholawat kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, itulah 4 nilai pendidikan yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Semoga dapat meladaninya dalam rangka untuk perbaikan terhadap diri, keluarga, dan masyarakat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup khutbah Idul Adha dengan doa. Semoga Allah perkenankan setiap doa kita di hari ini yang penuh berkah dan kebaikan ini. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala malaikatil muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa hdina subulas salam wa nasina minadh dhulumati ila nur wa janina al fawahisha ma dhahara minha wa ma bathan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina waj'alna syakirin li ni'amika musnina biha alaika qabilin. Ya Allah, hari ini kami bersujud di hadapan-Mu, mohon ridho, hidayah, dan ampunan-Mu. Ya Allah, ampunilah kami, orang tua kami, para pendahulu kami, bukalah pintu ampunan bagi kami. Ya Allah, ampunilah para pemimpin kami yang belum mampu mewujudkan ayat-ayat-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bimbinglah mereka untuk mampu mewujudkannya. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah para syuhada kusuma bangsa, tempatkanlah di maqamah mahmudah, tempat mulia di sisi-Mu. Ya Allah, ya Maha Rahman, bukalah pintu hati kami untuk mampu menerima kebenaran, untuk membangun persada Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, lindungilah rakyat Palestina dari segala bahaya dan penindasan. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan ketabahan bagi rakyat Palestina dalam menghadapi kesulitan. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada rakyat Palestina, dan hancurkanlah orang yang menganiaya, terutama para Zionis Israel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.